Haleluya, puji nama Tuhan, sidang jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, bertemu lagi kita semua dalam program GPDI VMM Menyapa. Mari kembali kita baca renungan firman Tuhan kita pada hari ini yang terambil dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-20. Injil Yohanes pasalnya yang ke-20 kita baca di ayatnya yang ke-24. Sekali lagi, Injil Yohanes pasalnya yang ke-20 kita baca di ayatnya yang ke-24 dengan perikop Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Benih firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah pernah belajar bersama-sama beberapa waktu yang lalu ini, saudara-saudara, tentang ketika Yesus menampakkan diri di tengah-tengah murid-muridnya yang sedang berkumpul, ya saudara-saudara, di suatu rumah yang pintunya ditutup dengan dikunci rapat dan murid-muridnya bersekutu pada saat itu, saudara-saudara. Yesus hadir di tengah-tengah murid-muridnya dan ini adalah pertemuan pertama antara Yesus dan murid-muridnya, ya saudara-saudara. Dan di sana Yesus memberikan murid-murid damai sejahtera dan menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Kita melihat di ayat yang ke-24 dikatakan bahwa tetapi Thomas, salah satu dari seorang murid Yesus ini, saudara-saudara, tidak ada bersama-sama ketika Yesus hadir di sana. Berarti kita dapat menyimpulkan bahwa Thomas ketinggalan dua berkat damai sejahtera dan berkat hembusan Roh Kudus. Kita boleh mundur baca di ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-23 dalam kitab Yohanes pasal 20 ini, saudara-saudara. Sebenarnya sambungan, ya saudara-saudara, dari pelajaran pertemuan Yesus ini dengan murid-muridnya di beberapa waktu yang lalu. Namun hari ini kita belajar bersama-sama tentang ini, ya saudara-saudara. Bagaimana Thomas ternyata tidak bersama-sama dengan murid-murid ini. Thomas tidak hadir dalam pertemuan murid-murid ini yang sedang bersekutu dalam satu rumah. Sehingga Thomas ketinggalan berkat damai sejahtera dan hembusan Roh Kudus. Lalu apa yang terjadi? Kita bisa melihat, baca di ayatnya yang ke-25, ya saudara-saudara. Kita baca di ayatnya yang ke-25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Saudara-saudara, jadi sini Thomas mengatakan sebelum dia mencucukkan tangan jarinya, ya saudara-saudara, ke bekas paku yang dialami oleh Yesus, bahkan lambungnya, dia sekali-kali tidak percaya. Ini adalah akibat dari karena dia belum bertemu dengan Yesus, saudara-saudara. Dia belum melihat Yesus. Maka dia tidak percaya. Hilang kepercayaannya, saudara-saudara. Padahal murid-murid yang lain sudah bertemu, sudah melihat Yesus dan merasakan berkat yang diberikan oleh Yesus. Sudah dihembusi dengan Roh Kudus. Berkobar-kobar imannya murid-murid pada saat itu, saudara-saudara. Tetapi Thomas tidak. Kenapa? Karena dia tidak hadir, saudara-saudara. Mungkin ini adalah hal yang kecil, ya saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tapi menjadi pelajaran bagi kita semua. Bahwa pentingnya bagi kita untuk selalu hadir dalam persekutuan-persekutuan ibadah. Untuk selalu hadir dalam persekutuan-persekutuan doa kita, saudara-saudara. Relasi-relasi kita, saudara-saudara. Penting kita untuk datang. Sehingga kita bisa apa? Menerima berkat-berkat yang melimpah. Murid-murid yang hadir pada pertemuan yang pertama ini, mereka menerima berkat, saudara-saudara, bahkan dihembusi dengan Roh Kudus. Tetapi Thomas tidak. Dia ketinggalan dengan berkat ini. Sehingga imannya, kepercayaannya, saudara-saudara, berkurang. Dia tidak percaya sebelum dia melihat sendiri Yesus. Padahal kita tahu bersama-sama dia adalah murid Yesus yang sudah ikut dengan Yesus, melihat mujizat-mujizat yang Yesus perbuat. Tapi sebelum dia berkata sebelum dia melihat, maka dia tidak percaya. Sekali lagi mungkin ini hal kecil, tetapi kita mau belajar dari Thomas, ya saudara-saudara. Untuk apa? Untuk selalu hadir dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita. Sehingga apa? Kita bisa menerima berkat. Sehingga kita apa? Menerima Roh Kudus. Sehingga kita apa? Kita menambahkan lagi iman percaya kita kepada Tuhan. Rasul Paulus berkata bahwa hidup yang kita hidupi ini hidup karena percaya, bukan karena melihat, ya saudara-saudara. Kita mau tanamkan ini juga dalam kehidupan kita, bahwa kita menjadi orang-orang percaya yang selalu mencari Tuhan, yang selalu bersekutu, yang selalu beribadah ya kepada Tuhan. Sehingga apa? Iman kita tetap kuat, kepercayaan kita tetap terus bertambah-tambah.
Di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini, saudara-saudara, kita melihat banyak sekali pengaruh-pengaruh. Firman Tuhan Bapak Gembala pada hari Minggu yang kemarin, saudara-saudara, dalam ibadah sore, mengatakan bahwa iblis tidak pernah berhenti ya saudara-saudara. Bahkan dikatakan iblis mundur, tetapi dia mencari waktu yang baik. Ini waktu peristiwa ketika iblis mencobai Yesus ya di padang gurun. Jadi iblis tidak pernah menyerah, saudara-saudara. Iblis selalu mencari sasarannya, yaitu anak-anak Tuhan, kita orang-orang yang percaya. Untuk membuat kita apa? Membuat kita terombang-ambing, membuat kita tertipu dengan segala macam hal yang berada dalam dunia ini. Namun saya percaya, kita orang-orang yang percaya, terlebih jemaat Tuhan, umat Tuhan GPDI Villa Melati Mas, kita tetap terus kuat dalam Tuhan, amin. Tetap terus mencari Tuhan, amin. Beribadah kepada Tuhan, amin. Sehingga kita tidak gampang terombang-ambing, tidak mudah terbawa arus, dan kita tetap terus kuat di dalam Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan kita saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang kembali datang menguatkan kami, buat firman-Mu yang kembali datang memberikan kami kelepasan baru ya Tuhan. Biarlah kami tetap terus mencari Engkau, biarlah kami tetap terus mengandalkan Engkau. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Moga seluruh sidang jemaat Tuhan GPDI Villa Melati Mas dimanapun berada. Yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur selesai dalam renungan firman Tuhan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.